got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Salam sejahtera buat Bapak pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Bapak Muhammad Jamil. Perkenalkan, nama saya Rejek Manalu. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu pasar uang dan pasar tenaga kerja. Pasar uang sendiri mengacu pada kegiatan jual beli instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ini adalah tempat di mana berbagai pihak seperti individu, perusahaan, dan lembaga keuangan bertemu untuk melakukan transaksi jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga atau memenuhi kebutuhan likuiditas. Pasar uang menyediakan berbagai instrumen keuangan yang sering digunakan dalam transaksi jangka pendek. Contohnya seperti sertifikat deposito. Ini adalah instrumen yang dikeluarkan oleh bank dengan jatuh tempo tertentu dan tingkat bunga tetap. Investor membeli sertifikat deposito dengan harapan mendapatkan pendapatan dari bunga. Ada juga surat berharga pasar uang. Ini termasuk treasury bills, commercial papers, dan treasury notes. Instrumen-instrumen ini diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Ada juga repurchase agreement. Ini adalah kesepakatan jual beli instrumen keuangan dengan komitmen untuk membeli kembali pada tanggal tertentu di masa depan. Ada juga pasar valuta asing. Pasar ini melibatkan pertukaran mata uang antar negara. Perdagangan di pasar valuta asing melibatkan pembelian dan penjualan mata uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Tujuan utama dari pasar uang adalah memfasilitasi likuiditas dan memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Melalui pasar ini, individu, perusahaan, dan lembaga keuangan dapat meminjam dan meminjamkan uang serta melakukan investasi jangka pendek. Sedangkan pasar tenaga kerja ini mengacu pada interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Ini adalah tempat di mana individu yang mencari pekerjaan bertemu dengan perusahaan atau organisasi yang membutuhkan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengatur pekerjaan dan alokasi sumber daya manusia dalam perekonomian. Dalam pasar tenaga kerja, individu yang mencari pekerjaan akan menawarkan keterampilannya, pengalamannya, dan waktu mereka untuk bekerja. Mereka berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan preferensi mereka, serta memperoleh imbalan yang layak dalam bentuk gaji atau upah. Di sisi lain, perusahaan dan organisasi merupakan pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasi mereka. Mereka mempekerjakan pekerja dengan berbagai persyaratan, termasuk kualifikasi, pengalaman, dan kompensasi yang ditawarkan. Ada banyak faktor-faktor seperti penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, dan tingkat upah saling mempengaruhi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga kerja itu meliputi faktor demografis, itu jumlah penduduk, komposisi usia, migrasi, tingkat kelahiran, itu mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam suatu wilayah. Ada juga kondisi ekonomi, ini tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Ada kualifikasi dan keterampilan, ini meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan individu. Ini juga mempengaruhi daya saing pasar tenaga kerja. Ada juga perubahan teknologi, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Peran pasar tenaga kerja sangat penting dalam perekonomian karena melalui transaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, alokasi sumber daya manusia terjadi, pengangguran dapat dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Dalam pasar tenaga kerja yang efisien, individu dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Sementara perusahaan dapat mempekerjakan karyawan yang paling cocok dengan kebutuhan mereka. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses makrofinance. Proses makrofinance merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Konsep ini menekankan peran intervensi pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan membahas tentang analisis permintaan agregat. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan tingkat output dan pengangguran dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa tingkat pengeluaran agregat memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat output dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengeluaran agregat. Keynes membagi pengeluaran menjadi dua kategori utama.
pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, sedangkan pengeluaran investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi. Keynes berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, namun Keynes juga mengakui adanya masalah pengangguran. Dia berpendapat bahwa pengangguran dapat terjadi ketika tingkat permintaan agregat rendah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Keynes mengusulkan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak. Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Sebagai contoh, pemerintah dapat meluncurkan program infrastruktur yang besar untuk meningkatkan pengeluaran dan menciptakan lapangan kerja. Selain kebijakan fiskal, Keynes juga mengusulkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter melibatkan intervensi bank sentral dalam mengendalikan suku bunga dan pasokan uang dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa penurunan suku bunga dapat mendorong pengeluaran investasi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau bagi perusahaan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Terakhir, mari kita bicarakan tentang efek multiplier. Keynes mengusulkan konsep efek multiplier yang mengatakan bahwa perubahan dalam pengeluaran agregat memiliki efek lebih besar pada output perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar $1 miliar dapat menyebabkan peningkatan output perekonomian yang lebih besar daripada 1 miliar tersebut. Dalam kesimpulannya, proses makro Keynes melibatkan analisis permintaan agregat, pengeluaran agregat, pengangguran, dan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan efek multiplier. Pendekatan Keynesian merupakan kerangka kerja yang penting dalam memahami intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengenali peran pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan dan stabilitas. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Arnita Rakamalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan IES dan pendekatan LM. Dalam ekonomi makro, IES atau Investment Saving dan LM, Liquidity Money, adalah dua kurva yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendapatan nasional, suku bunga, dan tingkat investasi dalam suatu perekonomian. Kedua kurva ini berperan penting dalam model IES dan LM yang dikembangkan oleh John Hick dan Alvin Hassett. Yang pertama, kita akan membahas tentang kurva IES. Nah, kurva IES ini menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga atau R. Kurva ini didasarkan pada hubungan antara pengeluaran agregat atau output dan tingkat suku bunga. Kurva IES menunjukkan kombinasi titik-titik yang menghasilkan keseimbangan antara pengeluaran agregat atau output dan tingkat suku bunga di pasar barang. Dalam konteks kurva IES, pengeluaran agregat yang disimbolkan dengan Y terdiri dari pengeluaran konsumsi yang disimbolkan dengan C dan pengeluaran investasi yang disimbolkan dengan I. Kurva IES menunjukkan tingkat pendapatan nasional di mana pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Ketika suku bunga turun, investasi akan meningkat karena lebih mudah untuk meminjam uang, yang berarti pengeluaran agregat meningkat. Ini akan menyebabkan kurva IES bergerak ke kanan. Sebaliknya, jika suku bunga naik, investasi akan menurun, mengurangi pengeluaran agregat, dan kurva IES akan bergerak ke kiri. Selanjutnya kita membahas tentang kurva LM. Nah, kurva LM ini menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Kurva ini mencerminkan keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang dalam perekonomian. Kurva LM menunjukkan kombinasi titik-titik yang menghasilkan keseimbangan di pasar uang. Dalam konteks kurva LM, permintaan uang terdiri dari uang transaksi dan uang spekulatif. Tingkat pendapatan nasional mempengaruhi permintaan uang transaksi, sedangkan tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan uang spekulatif. Kurva LM menunjukkan tingkat pendapatan nasional, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang. Jika tingkat pendapatan nasional meningkat, permintaan uang akan meningkat, yang akan mendorong kenaikan suku bunga.
Sebaliknya, jika tingkat pendapatan nasional menurun, permintaan uang akan menurun yang akan mendorong penurunan suku bunga. Dalam model IS dan LM, titik keseimbangan antara kurva IS dan LM menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan suku bunga di mana perekonomian berada dalam keseimbangan. Nah, model ini digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal melalui perubahan pengeluaran pemerintah atau pajak dan kebijakan moneter melalui perubahan penawaran uang atau suku bunga terhadap tingkat pendapatan nasional dan suku bunga. Nah, dalam pendekatan IS dan LM, titik keseimbangan perekonomian ditentukan oleh interaksi antara kurva IS dan kurva LM. Ketika kedua kurva ini bertemu, terbentuk titik keseimbangan di mana tingkat output dan tingkat suku bunga berada pada posisi yang seimbang. Sekarang mari kita lihat bagaimana perubahan dalam faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi titik keseimbangan dalam pendekatan IS dan LM. Misalnya, jika ada peningkatan pengeluaran investasi oleh perusahaan, ini akan menyebabkan pergeseran kurva IS ke kanan. Akibatnya, tingkat output akan meningkat dan tingkat suku bunga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat suku bunga. Selain itu, jika bank sentral memutuskan untuk meningkatkan pasokan uang dalam ekonomi, ini akan menyebabkan pergeseran kurva LM ke kanan. Akibatnya, tingkat output akan meningkat, sementara tingkat suku bunga akan turun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan output dalam perekonomian. Nah, konsep IS dan LM ini merupakan salah satu alat penting dalam analisis ekonomi makro untuk memahami interaksi antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faita Nur Syifa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini berkaitan dengan pengaturan pasokan uang dan suku bunga oleh bank sentral suatu negara. Nah, sedangkan kebijakan fiskal ini melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Tujuan dari kebijakan moneter ini ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya mengendalikan inflasi, memastikan stabilitas nilai mata uang, serta mengatur tingkat suku bunga dalam perekonomian. Adapun beberapa alat kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama itu ada suku bunga. Tingkat suku bunga ini merupakan salah satu alat paling penting dalam kebijakan moneter. Jika suku bunga rendah, hal ini akan mendorong pinjaman dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian sebaliknya, jika suku bunga tinggi, hal ini mengurangi minat untuk meminjam dan berinvestasi. Kemudian yang kedua ada operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar dengan membeli dan menjual surat berharga pemerintah. Nah, jika bank sentral ini membeli surat berharga, jumlah uang yang beredar itu meningkat, sedangkan jika menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar itu akan berkurang. Yang ketiga, ada persyaratan cadangan minimum. Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Persyaratan ini memastikan bahwa bank-bank memiliki cadangan dana yang cukup untuk mempengaruhi ketersediaan pinjaman dan likuiditas di pasar. Kemudian yang terakhir, institusi terkait. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mereka juga memiliki peran dalam mengawasi sistem perbankan dan memastikan kestabilannya. Kemudian kita masuk ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, termasuk di dalamnya mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai keseimbangan anggaran, serta membantu redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, termasuk di dalamnya mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai keseimbangan anggaran, serta membantu redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Adapun beberapa alat kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah, yang pertama itu pengeluaran pemerintah. Di sini pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk melakukan pengeluaran dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.
Nah, pengeluaran ini tuh dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Kemudian yang kedua itu berupa pajak. Pemerintah mengumpulkan pendapatan melalui pajak dari individu dan perusahaan. Pajak ini dapat berupa pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak lainnya. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak untuk mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh dan mengatur keadilan dalam sistem pajak. Kemudian yang ketiga ada utang pemerintah. Nah, jika pemerintah menghadapi defisit anggaran, mereka dapat menerbitkan obligasi dan surat berharga untuk membiayai pengeluaran yang melebihi pendapatan. Utang pemerintah ini mempengaruhi tingkat bunga dan ketersediaan dana dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga ada utang pemerintah. Jika pemerintah menghadapi defisit anggaran, mereka dapat menerbitkan obligasi dan surat berharga untuk membiayai pengeluaran yang melebihi pendapatan. Nah, utang pemerintah ini mempengaruhi tingkat bunga dan ketersediaan dana dalam perekonomian. Kemudian yang keempat, institusi terkait. Kementerian Keuangan adalah institusi yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal ini. Mereka mengelola anggaran negara dan pendapatan pemerintah. Juga parlemen juga memiliki peran dalam kebijakan fiskal dengan menyetujui anggaran negara dan kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.